Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Konco Jiwono dalam acara ngobrol bareng. Kali ini menghadirkan salah satu alumni SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2013, yaitu Mas Idamana Panjiwo SDR Ikom, dengan tema mengasah kemampuan jurnalistik. Ikuti dan saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Mas Idamana. Malam, Pak Panco. Siap ya? Lama nggak ketemu kayaknya, Pak ya. Alhamdulillah nggak ketemu lama. Udah dari lulus SMA sampai sekarang belum pernah ketemu ini. Ketemunya di udara. Iya, di dunia maya. Iya, di Instagram ketemunya. Iya. Baik, untuk di acara ngobrol bareng ini kita undang Mas Idamana, nama lengkap Idamana Panjiwo SDR Ikom. Kemudian tanggal lahir ini di Jakarta 19 Juli 1995, untuk pendidikan alumni SMA N1 Ngawi tahun 2013, kemudian alumni Sekolah Tinggi Multimedia SDMM Yogyakarta, jurusan penyiaran, prodi Manajemen Produksi Pemberitaan tahun 2017. Kemudian sekarang masih S2 di Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Untuk pengalaman, ini yang pertama tahun 2016, Production Assistant TV One Internship. Kemudian yang 2016-2017 kasir angkringan Karpet Jogja. 2017-2019 reporter PJ Kompas TV, dan sekarang 2019 sampai sekarang konten kreator Kemensos RI. Selamat Mas Idam ya. Saya manggilnya Idam aja lah. Oh iya Pak, biar lebih akrab. Iya Mas Idam. Ini kemudian untuk yang lain-lain nanti bisa untuk pelatihan, untuk organisasi, sama untuk penghargaan nanti bisa disampaikan. Baik, Mas Idamana, untuk yang pertama ini tertarik ke jurnalistik ini, apa di SMA pernah punya pengalaman? Atau mungkin bisa cerita dikit ya, waktu di SMA 1 itu aktif di mana ya, di organisasi? Masih ingat? Sebenarnya kalau diceritain panjang ini Pak ceritanya. Panjang, dibuat 10 menit. Terjun ke dunia jurnalistik tuh kesasar sebenarnya. Oh gitu ya. Karena dulu itu ada cita-cita yang setelah lulus SMA tuh mau dikejar tapi nggak kesampaian. Akhirnya masuklah ke jurnalistik. Gitu. Terus? Ya, jadi ini kalau panjang nggak apa-apa ini Pak ceritanya nih. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, jadi kan dulu itu SMA pengennya setelah lulus itu bisa kuliah di UI, Pak. Oh iya. Jadi cita-citanya ke situ. Nah, dulu kan ada kakak namanya Mbak Novitia. Iya, Novitia. Mungkin Pak Ponco masih ingat. Nah, Antropologi UI iya, 2012. Nah, dia masuk ke situ, cerita-cerita nih, wah kayaknya menarik nih. Dia keterima lewat, dulu itu apa ya, Senam PTN kalau nggak salah ya namanya ya. Iya, mungkin. Senam PTN. Nah, itu. Terus di tahun saya mau nyoba nih. Sebenarnya ngambil jurusannya sih yang standar lah. Kalau tinggi pasti gagal nih. Ngambil yang standar. Jadi sebenarnya nggak ada, apa ya, saya milih itu bukan karena saya tertarik dengan jurusannya, tapi karena tertarik pengen masuk UI-nya, Pak. Oh gitu ya. Nah, mungkin itu entah benar entah salah sih. Jadi nggak ada prinsip nanti pengen ngambil jurusan apa. Nah, itu nggak ada. Yang penting pengen bisa masuk UI seperti itu. Karena ya biasalah Pak, anak kampung kan kalau bisa kuliah di kampus yang bagus tuh kayak wow gitu kan. Kebanggaan ya. Nah, ya akhirnya nyoba, ternyata Tuhan belum berkehendak, gagal. Saya nyoba lagi, gagal lagi. Jadi bahkan sampai yang ujian mandiri itu saya ngambil jurusan yang passing grade-nya paling rendah di UI. Oh gitu ya. Yaitu jurusan sastra Jawa. Itu saya ambil itu, Pak. Iya. Itu passing grade paling rendah, dan sebenarnya saya itu nggak ada passion sama sekali di situ.
pokoknya ngambil itu supaya bisa masuk UI Iya. gitu. Nah, ternyata gagal juga. Ya udahlah, akhirnya daftar-daftar, sempat keterima 2 kampus, satu di STMM Jogja, Sekolah Tinggi Multimedia Jogja, sama satu di UNS jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Iya. Nah, di situ barengan kan, pengumumannya juga hampir bersamaan, penutupannya juga hampir bersamaan. Iya. Jadi sempat galau nih milih yang kalau di STMM itu jurusannya jurnalistik, terus kalau di UNS tadi pendidikan teknik mesin. Nah, akhirnya karena kalau pendidikan teknik mesin kan nanti jadi guru nih kayaknya jadi guru STM nih. Nggak terlalu minat juga sebenarnya. Karena awalnya saya ngambil UNS itu keterima di SBMPTN yang ujian tulis. Itu saya ngambil itu supaya biar bisa tes di daerah Jawa Tengah. Jadi pilihan pertamanya itu kalau nggak salah di IPB, tapi jurusannya saya lupa. Itu pilihan pertama, tapi gagal pilihan pertama. Keterimanya di pilihan ketiga di UNS. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau nama sih mungkin bagus UNS ya daripada STMM, yang mungkin banyak orang yang nggak tahu STMM itu apa gitu kan. Akhirnya karena setelah dipikir-pikir, kayaknya kalau jurnalistik ini lebih lapangan gitu kan, bisa keliling Indonesia, bisa ketemu banyak orang, bisa wawancara mungkin dari kalangan pemulung sampai presiden, bisa banyak lah bidang yang dipelajari gitu Pak ya. Akhirnya setelah dipikir-pikir ya udahlah memutuskan untuk masuk di Sekolah Tinggi Multimedia, dan di situ menekuni dunia jurnalistik sampai sekarang. Kemudian setelah lulus langsung keterima di Kompas TV. Singkat ceritanya seperti itu. Oke ya. Berarti ketika di SMA ya nanti sampai belum mengarah ke sana ya, mau ke jurnalistik belum ada ya? Belum ada Pak, belum ada dulu, nggak ada ke arah situ. Jadi cuman menarik juga sih ternyata itu kan. Kata kuncinya sesuatu yang ditekuni itu juga menarik juga ya. Awalnya betul sekali. Awalnya karena impiannya ternyata tuh Tuhan tuh punya banyak cara gitu Pak. Punya rencana lain. Nah, punya rencana lain dan entah percaya atau enggak ternyata UI-nya bisa saya ambil di tahun ini. Malah justru jenjangnya lebih tinggi ya. Mungkin itu kalau Tuhan menentukan tuh ya mungkin harus muter dulu lewat mana dulu baru nyampe ke tujuannya. Iya. Menarik sih ceritanya Pak ya. Iya Pak, panjang ini. Kemudian untuk yang tadi di Kompas TV tadi bisa keliling Indonesia pengalamannya. Kalau Kompas TV, saya di Kompas TV sebenarnya nggak terlalu lama Pak, kurang lebih 1,5 tahun. Kebetulan saya setelah keterima langsung tempatkan di Bali. Di Bali, jadi dulu kepikirannya bisa liburan nih, bisa kerja sambil liburan. Dulu harapannya setelah di Bali itu bisa keliling mana-mana gitu kan, ternyata nggak terlalu bisa Pak. Jadi kemarin waktu 1,5 tahun di Bali, tugas keluar Bali itu cuma sekali aja waktu di Lombok, gempa Lombok. Jadi gempa Lombok itu sempat meliput Lombok. Gempa Lombok itu mungkin sekitar 31 atau 32 hari saya di sana. Gempa Lombok itu kan panjang tuh. Nah, di situ. Jadi abis itu minta pindah ke Jakarta nggak dikasih kan? Harapannya kalau bisa pindah ke Jakarta mungkin bisa keliling Indonesia. Karena kan impiannya begitu kan, keliling Indonesia. Ternyata nggak dikasih pindah. Akhirnya waktu gempa Lombok itu ketemulah orang Kementerian Sosial nih. Kementerian Sosial kan kebetulan karena itu kan jadi tugasnya Kementerian Sosial di tempat bencana gitu. Jadi mereka menterinya sering sana. Kebetulan saya ditugasin untuk ikut menteri-menteri yang datang di Lombok. Akhirnya kenal orang humasnya, kebetulan sempat karena link sih Pak, karena ini yang penting sih kita punya link, punya jaringan itu yang bagus. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata ada lowongan di sana di Kementerian Sosial untuk jadi jurnalis juga sih, tapi jurnalis yang lebih kompleks lagi, jadi udah sama ngeditnya sampai segala macam udah sampai selesai, namanya ya mungkin bisa disebut sebagai konten kreator seperti itu. Nah dari sini nih Pak, yang menariknya malah
justru saya bisa keliling Indonesia di bidang jurnalis juga di Kementerian Sosial ini. Gitu. Jadi tersampainya di sini. Jadi Gitu. alurnya panjang ya, tahu-tahu ya sesuai dengan keinginannya. Ke UI Alurnya kesampaian, panjang gitu, ke Pak. Lele juga Iya. kesampaian. Jadi Ya, betul sekali. kemudian masa Idama juga punya ini ya di kemampuan di fotografi, di videografi, editing itu di otodidak atau belajar dari kampus atau bagaimana? Kemampuan untuk itu. Kemampuan itu ya diajarkan juga sih Pak di kampus. Jadi kalau di STMM Jogja itu semua jurnalis, semua apa di bidang broadcast, di bidang penyiaran itu semua diajarkan mulai dari audio, kamera, lighting, penulisan naskah, liputan, wawancara segala macam itu semua diajarkan. Jadi memang belajarnya dari situ sih. Tapi kalau di kampus kan mungkin nggak seberapa Pak ya ilmu yang dikasih. Yang itu harus dikembangkan di luar. Nah seperti itu. Gitu Pak ceritanya. Jadi di samping kampus juga ketekunan otodidak ya. Otodidak juga. Kalau kita nonton, ya sering-sering nonton YouTube yang sinematik atau nonton berita gimana sih bikin angle berita yang menarik, yang bisa punya news value atau nilai berita itu gimana. Nah itu yang harus ditekuni, harus benar-benar rajin, entah itu nonton berita, baca buku atau nonton YouTube mungkin. Iya. Terus itu ada penghargaan apa itu finalis 10 besar The Young Brothers Transit itu. Ceritanya gimana Mas? Itu udah lama sih Pak ya, tahun berapa ya? Saya lupa itu 2013 atau 2014 ya? Ya 2014. Jadi dulu itu itu udah mahasiswa semester 2 kalau nggak salah ya, saya lupa 2014 tuh. Jadi di Trans 7 itu sempat ngadain namanya kompetisi The Young Producer. Jadi anak-anak muda ini ditantang untuk membuat sebuah program acara, Pak. Iya. Membuat sebuah program acara, kemudian itu dibikin dalam kayak mungkin ya kayak proposal lah, diajukan ke Trans, kemudian ya alhamdulillah itu kepilih jadi masuk di 10 besar. Habis itu sebenarnya diambil 3 besar. Cuman ternyata gagal, ya sudahlah gitu kan. Jadi cuman masuk 10 besar itu. Jadi tapi memang banyak sih di situ anak-anak muda itu pada ngajuin berbagai program-program menarik sih Pak. Gitu. Iya. Jadi kan banyak pengalaman lah dari pengalaman itu. Ya belajar dari pengalaman. Tadi perlu dijawab untuk pengalaman di SMA mungkin mengingat memori aktif di PMR ya. PMR Pak, saya dari awal sampai selesai di PMR. Lanjut di Jogja, di Jakarta juga aktif ya di PMI. Ya, jadi kalau PMR itu kan untuk pendidikan sekolah ya Pak ya, SD, SMP, SMA. Nah kemudian kalau udah selepas SMA itu ada lagi kalau di PMI namanya KSR juga. Jadi kakaknya PMR lah gitu. Nah kebetulan waktu kuliah di Jogja nyambung lagi ke KSR, kemudian pindah kerja ke Jakarta, masuk lagi ke KSR relawannya PMI gitu. Ya tapi kalau menurut saya emang organisasi itu benar-benar bisa ngebentuk sih Pak ya. Saya bisa ngomong berani ngomong di depan Pak Ponco ini juga karena berorganisasi. Kalau enggak udah grogi nih Pak. Justru Mas Idang lebih banyak pengalaman nih ketemu dengan pejabat-pejabat atau politik ya, banyak pengalaman lah malah Mas Idam nih. Saya belajar dari Mas Idam. Kemudian untuk ada kiat-kiat Mas Idam untuk mengasah kemampuan jurnalistik baik di foto. Mungkin kita fokus di videografi misalnya. Apa yang kiat-kiatnya? Ya punya kemampuan di editing atau apa? Videografi. Nah sebenarnya ini sekarang keperluannya untuk apa ini Pak? Kalau sekarang kan ada media medsos itu punya karakter sendiri, media massa punya karakter sendiri. Itu karakternya beda-beda. Media TV atau media massa
televisi itu ketika masuk di medsos juga kurang menarik gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi yang harus dipelajari adalah kalau sekarang zamannya medsos nih Pak ya. Jadi medsos itu bagaimana mengemas konten, mengemas materi seringan mungkin. Yang orang tuh mudah nangkepnya, nggak bosenin, kalau bisa lucu. Nah, itu yang menarik. Itu yang bikin bisa ditonton banyak orang tuh seperti itu. Malah justru yang gambar-gambar yang bagus, sinematik, misalkan pakai drone segala macam, itu di medsos mungkin nggak terlalu banyak yang suka atau nggak terlalu banyak yang menonton ketimbang mungkin gambar-gambar yang video-video yang lucu kayak TikTok aja contohnya. TikTok tuh yang asal-asalan aja yang nonton banyak daripada ketimbang kadang saya ini sih Pak, kalau cerita soal ini tuh kadang kan kita sering tugas pengeluaran biayanya besar, alat yang digunakan juga maksudnya udah alat-alat yang bagus lah, udah alat-alat profesional gitu kan, editingnya bagus, pengambilan gambarnya bagus, waktunya juga yang dibutuhkan juga lama, otomatis kan biayanya besar juga. Itu ketika kita bikin terus muncul ada video saingan nih kayak tapi ringan gitu kan, kayak model-model TikTok gitu, dia malah jauh lebih tinggi penontonnya. Itu yang kadang menjadi kegalauan, tapi itu justru kalau kita memang sekarang ini apa ya, konten sudah harus berubah sih. Sekarang kreativitas orang itu harus main di sini. Karena karakter medsos itu beda banget sama media massa gitu kan. Iya. Jadi kalau semakin nyeleneh, konten semakin nyeleneh, semakin lucu, semakin menghibur, ya itu semakin menarik, Pak. Kalau saya kan di instansi pemerintahan ya. Kalau kita membuat konten yang hard news ya atau yang kaku lah, itu justru nggak banyak peminatnya, yang nonton nggak banyak. Mungkin kalau humasnya SMA lah atau humasnya sekolah mungkin juga sama kan. Kalau misalkan sekolah meresmikan gedung apa, nah itu mungkin yang menonton nggak terlalu banyak. Tapi ketika misalkan konten-konten menarik misalnya dibikin kayak model-model TikTok tapi di situ menyisipkan informasi-informasi yang mau disampaikan, nah itu mungkin lebih menarik gitu. Kayak misalkan contoh prestasi anak SMA nih, prestasi di SMA 1 Ngawi, kalau kita bikin dengan model berita TV itu kan untuk ditampilkan di medsos itu bisa, tapi mungkin kurang cocok. Itu kan terlalu orang menontonmu juga biasa gitu kan. Tapi kalau itu mungkin dikemas dengan cerita-cerita yang unik, yang lucu, ada arusnya, atau mungkin dalam sederhananya mungkin dibikin TikTok gitu kan. TikTok nanti dikasih musik, ini loh anak prestasi, apa misalnya sebelah bangku saya ini cewek namanya sekian, namanya apa dia prestasi ini, tapi dikasih musik sambil gambarnya kameranya bergerak, orang justru lebih tertarik itu ketimbang benar-benar dipikirin gitu kan, benar-benar dipikirin sinematiknya, gambarnya seperti apa. Gitu sih Pak Ponco ya, kalau sekarang ikuti perkembangan medsos. Berarti termasuk yang di Kemensos juga menjadi tantangan Mas Idam ya. Jadi membuat sesuatu mungkin terikat pada regulasi-regulasi, protokol, tapi harus menarik sehingga banyak viewernya, banyak dan pesan tersampaikan, gitu ya. Jadi menjadi ada tantangan ya, tantangan tersendiri ya. Kalau saya boleh ngasih contoh nih Pak ya. Gimana? Ini satu buah karya yang sebenarnya sangat sederhana, tanpa biaya, pengerjaannya cepat, tapi yang nonton jutaan orang. Jadi waktu awal-awal COVID nih, kita membuat video TikTok, jadi kayak peragaan orang cuci tangan, gimana sih cara menghindari COVID, cuci tangan, terus kalau batuk diginiin, tapi dibikin TikTok Pak. Itu viral kemana-mana, yang nonton banyak sekali. Nah, terus kita pernah juga bikin animasi yang hampir sama ceritanya, tapi kita bikin animasi. Animasi itu kan prosesnya lama sekali kan, bikin animasi nggak cukup sehari 2 hari, mungkin bisa seminggu, kadang bisa lebih dari seminggu kan. Biayanya juga besar gitu kan. Apalagi kalau kita di tempat saya itu nggak ada orang animasi, jadi harus sewa orang animasi, bayar juga kan.
Justru ketika itu ditampilkan, yang nonton justru nggak banyak. Jadi media sosial tuh sekarang begitu. Semakin unik, semakin lucu, semakin menghibur, semakin nyeleneh, itu yang punya nilai orang banyak nonton. Daripada terlalu kaku ya sih. Daripada yang kaku-kaku. Kalau kaku tuh ya orang, ya mungkin orang udah banyak beban kali ya tiap hari ya. Jadi buka medsos itu kan untuk hiburan. Ya, jadi tadi saya katakan justru menjadi tantangan ya tadi ada media sosial itu tantangan untuk pesan-pesan. Yang penting kan pesannya tersampaikan. Yang penting pesannya tersampaikan. Iya. Untuk Mas Idam, untuk majalah-majalah sekolah itu bisa nggak membentuk jiwa-jiwa jurnalistik mulai dari hal kecil, karena rata-rata hampir semua sekolah punya majalah sekolah itu kira-kira bisa untuk menumbuhkan jiwa-jiwa jurnalistik, kemampuan jurnalistik lah kan. Bisa banget itu, Pak. Tinggal bagaimana kita ini mengambil angle atau sudut pandang sebuah peristiwa kan. Misal peristiwa pelantikan anggota PMR nih misalkan. Kalau kita mengambil teorinya misalkan tentang sekian orang siswa dilantik menjadi anggota PMR, judul besarnya itu menurut saya biasa gitu kan, nggak ada wow-nya gitu loh. Ketika kita mengambil angle-nya nih misalkan si A menangis terharu ketika dilantik misalkan, atau si A meneteskan air mata ketika disiram bunga saat pelantikan. Nah itu orang jadi gimana sih dia menangis meneteskan air matanya gimana? Dia pasti kan diceritain tuh di artikel tuh kronologinya sekian. Nah itu justru akan lebih menarik. Tapi kan intinya kan sama pesannya yang kita sampaikan bahwa SMA 1 Ngawi mengadakan pelantikan PMR. Gitu. Nah itu mungkin di hal-hal lain misalkan banyak yang bisa diambil dari hal-hal kecil gitu, Pak. Begitu ya. Jadi tergantung kreasi ya, Ya, tergantung kreasi kita. Kalau di SMA masih ada, Pak ya, majalah, Pak ya? Masih. Namanya juga masih sama, Atesis. Atesis ya, dulu? Atesis. Atesis. Ya. Agak lupa saya. Karena nggak pernah ikut begitu tuh. Saya kira dulu Mas Idam juga aktif di Atesis kok, di jurnalistik ya, apa dulu mantan Atesis ya? Malah enggak ya, malah PMR. PMR, Pak. Kurang tertarik saya sebenarnya dengan tulis-menulis ya. Dulu ya. Kurang tertarik kayaknya, aduh mikir banget gitu kan. Udah mikir kelas aja udah berat, apalagi ditambah mikir ekstrakurikuler. Tambah berat. Ya udahlah cari yang bisa menghibur, bisa jalan-jalan di hutan, di gunung, kayak PMR itu kan itu buat refreshing. Iya. Ada ini tuh untuk training banyak sekali Mas Idam, ada yang training atau praktik banyak sekali di daftar saya. Ada yang disampaikan tuh training itu sangat membentuk kemampuan dalam jurnalistik ya, training di samping tadi otodidak. Kalau training yang sebenarnya yang saya tulis di CV itu training wajib di kampus sih, Pak. Jadi materi wajib di kampus. Nah, jadi di kampus saya ini kan D4 nih. Otomatis kalau D4 itu prosentasenya praktek 60%, teorinya 40%. Beda dengan S1 mungkin kebalikannya, atau mungkin teorinya lebih tinggi, mungkin bisa sampai 70%. Nah, karena ini prakteknya lebih banyak, otomatis kayak training, jadi kameramen seperti apa, jadi reporter seperti apa, jadi produser seperti apa, jadi pengarah acara atau program director seperti apa. Nah, itu semua dicoba tuh. Semester 1 mungkin saya nyobanya jadi kameramen. Terus semester 2, saya prakteknya jadi reporter.
karena kan itu kan sebuah tim ya Pak ya. Kalau sebuah program itu kan ada bagi produser sendiri, kameramen sendiri, penulis naskahnya sendiri. Nah, jadi kita semester 1 saya jadi penulis naskah, misalkan semester 2 jadi reporter, jadi semester 3 jadi apa. Akhirnya semuanya jadi tahu. Gitu. Ada cerita ya untuk waktu jadi reporter, ada cerita apa yang lucu atau yang terkesan kan jadi reporter di Lombok di Bali, ada Mas Idam? Ada cerita satu cerita nih Pak, agak konyol sih sebenarnya. Jadi dulu waktu liputan di Lombok nih gempa itu kan kebetulan ada kunjungan presiden. Saya kebetulan ketika itu pegang kamera handycam. Sebelum presiden datang tuh handycam udah saya nyalain tuh, udah saya ambil gambar buat stock shot. Ketika presiden datang tiba-tiba memorinya itu error, nggak bisa digunain dan saya nggak bawa memori lagi. Akhirnya karena kepepet, jadi kan harus punya akal nih. Akhirnya pakai HP. Liputan presiden pakai HP. Waduh, itu konyol banget sebenarnya. Nah, akhirnya untung kan saya kebetulan bawa tanda pengenal. Terus akhirnya bisa mendekat. Walaupun sebenarnya wartawan-wartawan lain mungkin dari Metro TV, dari CNN, dari MNC itu udah pakai kamera gede-gede gitu kan. Kompas TV pakai kameranya kamera HP kan. Saya bilang, nggak apa-apa lah, yang penting kamera HP justru bisa lebih cepat tayangnya kan. Walaupun sebenarnya karena kameranya rusak aja. Terpaksa, akhirnya itu kan terpaksa. Pak Presiden itu meninjau gedung sekolah yang rusak. Saya lupa di SMP berapa. Pokoknya gedung sekolah banyak yang retak-retak, beliau meninjau. Nah, karena meninjau kan wartawan mengikuti. Saya satu-satunya wartawan yang pakai HP, yang lain udah pakai kamera semua. Mungkin ada kali sekitar 8 atau 9 wartawan. Nah, di tengah-tengah ini di tengah liputan kebetulan ada orang pers istana nih, ibu-ibu gitu. Ada istana ibu-ibu nyamperin. Kan kata saya pakai HP itu kan paling mencolok ya. Untuk ibu-ibu ini kayaknya sih udah pejabat di biro persnya istana, mungkin udah punya jabatan lah di situ. Dia nanya, "Mas dari mana, Mas?" "Dari Kompas TV, Bu." Saya nunjukin nunjukin KTA. Terus tanda pengenal. "Loh, kenapa pakai HP?" gitu kan. "Iya, Bu." "Udah Mas ya ambil gambarnya ya, udah ya." gitu. Itu artinya kita diusir nih. Saya diusir. Belum selesai liputan udah diusir karena pakai HP itu. Tapi saya bilang, udahlah, tapi gambar saya insya Allah udah cukup, udah bisa saya kirim ke Kanai. Dan bersyukurnya yang lain belum naik nih Pak gambar. Itu kan siang tuh. Yang lain belum tayang, punya saya udah tayang di Kompas Siang. Presiden meninjau gedung sekolah yang rusak akibat gempa. Naik. Lebih cepat berarti. Udah naik, yang lain mungkin malah justru begitu. Itu konyol juga sih. Karena takutnya kebetulan kan saya nggak pakai seragam nih, nggak pakai Kompas TV itu kan kalau di lapangan mungkin jarang pakai seragam Pak ya. Karena seragamnya itu cuma dipakai di hari Senin sama Kamis. Ketika itu nggak di hari Senin sama Kamis ya pakainya kemeja biasa kan, cuma ada tanda pengenal. Iya. Nah, untung pas pampasnya baik-baik. Oke Mas, Idam, apa ya harapannya untuk anak-anak yang di eranya digital, era milenial. Jadi harapannya apa Mas Idam terhadap kaum muda kadang dengan jurnalistik ya, baik peliputan maupun pengeditan. Jadi kan dunia begitu cepat ya adanya era digital ini. Apa ada harapan untuk remaja-remaja? Kalau harapan sih kuncinya satu Pak sih, di kreativitas. Kuncinya di kreativitas. Kalau bisa kita bisa mengeluarkan kreativitas kita dalam bentuk visual, audio, video ataupun foto ataupun sekedar tulisan, kita bisa tuangkan itu ke dalam mungkin paling ranah paling kecil mungkin dalam media sosial kita sendiri. Tapi bagaimana caranya itu bisa bermanfaat buat orang lain konten-konten itu. Walaupun mungkin bermanfaatnya hanya sekedar menghibur, nggak jadi masalah. Yang penting tetap menjaga sopan santun. Yang penting sih itu. Dan tidak menyebarkan hoax. Yang penting tidak menyebarkan hoax. Penting kita bijak bermedia sosial. Karena mungkin saya bisa bilang hampir semua anak muda itu pasti
media sosial, walaupun itu entah Facebook atau Instagram, mungkin hampir semuanya. Pak Ponco aja yang mungkin sudah usia 50. masih aktif gitu kan, Iya, insya Allah. masih aktif di media sosial gitu. Betul. Tapi jujur nih, ketemu terakhir 7 tahun yang lalu sampai sekarang kayaknya masih sama Pak ya? Masih. Ya, masih sama kan, masih jiwa mudanya masih kelihatan. Kelihatan ya. Iya. Ya, berarti harus sering-sering mainan media sosial ini Pak, biar jiwa mudanya tetap terjaga. Iya, karena apa ya? Mungkin ada media kan menjadi alat kita, alat untuk komunikasi, alat untuk berbagi ilmu, alat untuk media dakwah juga. Jadi ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan media itu. Saya rasa itu Mas Idam. Jadi saya juga masih sampai sekarang masih di media sosial masih juga. Jadi, apalagi sekarang kan beralih ke YouTube kan? Iya. Nah, Pak Ponco seorang guru beralih ke YouTube, kemudian mewawancarai para alumni siswanya. Itu kan mungkin satu dari sekian guru kali ya Pak ya perbandingannya. Mungkin di SMA 1 mungkin cuma Pak Ponco yang begini. Kelihatannya gitu. Ada lagi. Nah ini Pak justru dan ini mungkin saya rasa lebih gampang diterima oleh anak muda lah, diterima oleh gitu. Viral itu sekarang penting. Orang kalau udah viral, konten kita viral nih bangga gitu kan, ditonton banyak orang. Nah viral itu penting, bisa membuat citra juga. Kalau misalkan saya kerja di instansi, konten tentang instansi saya viral, ditonton banyak orang, itu kan sebuah kebanggaan juga. Atau kita bikin konten misalnya tentang SLI, entah kita ambil dari sudut pandang apalah, kemudian SMA 1 Ngawi viral, yang penting itu positif, pasti punya kebanggaan tersendiri gitu kan. Analis dari SMA Ngawi ataupun dari Humas. Kalau di SMA itu ada humasnya nggak Pak ya? Ada. Lumayan juga ya. Nah itu kalau bisa bikin konten-konten yang menarik, misalkan tips belajar online. Nah, tapi kita kemas dengan yang ringan-ringan, yang menarik, musik. Nah, yang ringan-ringan lah. Nah, sekarang ketika kita bisa bikin konten dan itu viral, yang penting positif, itu bagus buat kita, bagus, buat bisa bermanfaat buat orang lain, bagus. Nah, iya. Dan manfaat itu buat saya nggak harus yang berupa informasi. Hiburan itu kan bisa manfaatnya juga kalau kita lagi capek gitu kan, seharian kerja, buka medsos, wah ini ada lucu nih karya anak SMA 1 Ngawi. Wah, itu pasti apalagi kalau saya bekas alumni SMA 1 Ngawi kan punya nilai kedekatan kan. Iya. Gitu. Oke, Mas Idam, ini agak udah larut malam, jadi Mas Idam juga capek. Mungkin ada pesan untuk adik-adiknya, Mas Idam. Pesan untuk adik-adiknya. Anda sampaikan. Ya mungkin untuk siswa-siswi SMA 1 Ngawi yang mungkin masih sekarang belajar, mungkin masih online Pak ya kali ya? Masih daring. Ya, masih online ya. Mungkin pesannya tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya. Dunia kerja itu banyak macamnya. Dan banyak juga saingannya. Ketika kita tidak bisa bersaing, ya agak susah kita mau jadi dalam tanda kutip orang sukses ya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencoba, dan selalu berpikir begini, saya harus jadi orang yang terbaik di antara teman-teman saya. Ketika kita sudah berpikir seperti itu, ketika gagal pun paling nggak bisa setara kan dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu aja sih pesannya Pak Ponco. Oke, Mas Idam, terima kasih pertemuan kita di malam hari ini, dan mohon maaf telah mengganggu istirahatnya Mas Idam, dan saya doakan tetap sukses segera lulus. Amin. Perjuangannya. Ada satu Pak yang kurang Pak. Apa? Ini nggak ada kopi masalahnya. Itu yang kurang. Iya. Kapan bisa ketemu langsung? Kalau ketemu langsung bisa ngopi nanti. Iya. Siap. Nanti kalau saya pulang ke Ngawi deh, saya mampir ke Ngawi. Nanti dari Ngawi kota lumayan jauh juga sebenarnya. Saya kan di perbatasan sama Sragen kan. Di Balikukun. Balikukun, iya. Lebih dekat ke Sragen daripada ke Ngawi kota.
Ya, Tapi bisalah nantilah saya Bisa. main-main ke siap. Ngawi Kota, siap. Tetap terbuka untuk semua alumni. Terima kasih Pak Ponco. Mas Saya Idam. merasa bahagia bisa diwawancara sama guru saya dulu. Oke, sama-sama. Ya terus Pak Ponco. Siap, alhamdulillah. Semuanya sehat semuanya. Terima kasih. Ya, terus panjang umur gitu. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi ngobrol bareng dengan Mas Yuda Menaban Jiwo. Mudah-mudahan Anda menggunakan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.